Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa juga telah bergabung bersama kami ada Mas Dodi Gahral selaku tenaga ahli KSP. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dodi. Selamat pagi. Ya, Mas Dodi, tadi kita sudah berbincang lah ada Prof Ya, Karim dan juga Pak Trubus. Tadi Prof Karim sempat menyebut Mas, katanya ini anak-anaknya pada ribut, ada menterinya, kemudian kepala daerah pada ribut, konduktornya kemana gitu Mas? baik. Jadi memang ini kita lihat beberapa hari ini ada gaduh ya mengenai rencana pemberlakuan PSBB PSBB. kembali di Jakarta. Jadi memang sebenarnya seperti yang dikatakan Menteri Kesehatan, izin PSBB itu yang belum dicabut begitu. Artinya Ya. memang itu masih menjadi kewenangan gubernur. Hanya memang tentu saja perlu ada koordinasi. Karena apa? Karena sebenarnya dengan penolakan PSBB itu tentu saja kita harus memikirkan ya bukan kelas menengah atas, tapi tentu saja mereka-mereka yang misalnya UMKM, kemudian pengemudi transportasi online dan lain sebagainya itu saja. Itu mereka tentu saja harus diperhatikan. Artinya harus ada langkah-langkah antisipatif dari pemerintah provinsi ya berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya mereka yang ya akan terdampak ya secara ekonomi ya itu bisa diatasi. Nah itu sebenarnya yang dimaksud sebagai koordinasi. Ya, tapi memang sudah ada koordinasi dan saya kira hari ini akan diumumkan seperti apa nantinya. Oke, kalau memang sudah ada koordinasi dan hari ini gitu ya Mas Doni, tapi kan yang dibaca publik kan gini berbeda-beda, entah menteri ada yang mendukung PSBB total, ada yang tidak mendukung, kepala daerah ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung juga. Ini kan jadinya dibaca publik sepertinya kok ruwet banget ya Mas itu. Sementara pejabat-pejabat di bawahnya saling bersilang pendapat. Nah, pusat ada nggak instruksi khusus dari Pak Presiden melihat ini? Ya, saya kira Presiden jelas bahwa saja menginjak rem atau menginjak gas itu kan kewenangan perintah daerah. Ya. Hanya memang perlu berkoordinasi karena tadi begitu rem diinjak, tentu saja ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu harus ditanggung bersama, begitu. Ya, dan harus dipikirkan juga bahwa ya ketika satu daerah tekan PSBB juga harus diperhatikan daerah-daerah yang lainnya. Jadi ini perlu ada koordinasi lintas daerah dan dengan pemerintah pusat begitu. Jadi kalau memang ada opini-opini yang berbeda, ya saya kira itu dinamika. Tetapi begitu kemudian terjadi koordinasi maka perusahaan itu akan dijalankan gitu. Oke. Artinya kalau tadi Mas Doni bilang koordinasi sudah dilakukan, kan rencananya hari ini diumumkan ya Mas ya soal PSBB Ya. total ya? Ya. Sekarang sudah bisa dipastikan misalnya pagi ini Mas Doni menyebutkan bahwa keputusannya sudah diambil, semua suaranya sudah bulat, tidak akan ada lagi perbedaan pendapat. Itu saja kalau sudah ada koordinasi, sudah ada satu permufakatan, ya pasti keputusan akan diambil dan akan dijalankan. Mas, kalau kita boleh Ya. mengutip pernyataan dari Presiden Joko Widodo, saya melihat di salah satu portal online, mengutip penjelasan dari Presiden Joko Widodo, saat ini lebih efektif menekan penularan corona dengan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro. Tanggapannya begitu. Apakah itu juga cocok diterapkan di DKI Jakarta, Mas, menurut pemerintah? Ya, tentu saja berbagai daerah punya persoalannya masing-masing. Ada tentu saja perbedaan-perbedaan ya, apakah memang itu tepat atau tidak begitu. Itu saya kira itu ya akan diputuskan bersama begitu, apakah SBB ya atau mikro begitu ya, besar atau mikro. Nah, ini yang saya kira ya hari ini akan diputuskan, tapi keputusan itu bukan keputusan satu pihak, tapi keputusan hasil koordinasi dan kesepakatan antara berbagai pihak pusat dan daerah. Apakah ini artinya kemudian kemarin pemerintah negonya begitu Mas, mintanya di PSBMK saja ataukah dilonggarkan saja atau seperti apa sih Mas sebenarnya perbincangannya? Ya, jadi yang paling penting adalah bahwa ketika rem itu diinjak,
apakah itu mikro atau besar, ya ini pasti ada dampak, gitu. Ya, jadi kita harus memikirkan itu. Dan dampaknya yang paling terkena adalah mereka ya kelas menengah bawah. Ya. Gitu. Dan ini harus ada antisipasi begitu. Ya, jadi apakah nanti bansos ya dari Pemprov juga diturunkan atau apa? Nah ini yang saya kira penting gitu. Kalau menengah atas saya kira dengan PSBB kembali juga tidak ada masalah. Tapi ya mereka yang ekonomi sudah mulai bergerak ya ketika kemarin sudah mulai dilonggarkan ya, yang buka warung, yang online, PPKM segala macam itu ya itu yang perlu diperhatikan. Itu saya kira. Baik, saya mau ke Prof. Karim. Prof sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Doni. Koordinasi sudah dilakukan. Hari ini kemungkinan besar akan diumumkan soal PSBB total ini. Ini menjawab kegelisahan Prof soal konduktor tadi nggak? Sudah terjawab belum, Prof? Ya, secara konseptual menjawab ya. Meskipun kata koordinasi itu kan mudah diucapkan, tetapi prakteknya rumit. Sebenarnya yang kita kehendaki koordinasi yang benar-benar bisa membentuk kebersamaan di dalam makna antara aktor-aktor yang akan mengambil kebijakan ini. Betul bahwa hidup ini, bahkan pemerintah dan hidup ini hanya urusan ngegas dan ngerem gitu. Tetapi persoalannya kapan ngegas, kapan ngerem, itu momentumnya harus tepat. Jangan-jangan harusnya digas malah direm, harusnya direm malah digas. Nah, itu saya katakan, karena saya dan kawan-kawan di kelompok keahlian komunikasi kesehatan melakukan riset tentang kebijakan COVID ini. Jadi hasilnya ketika masyarakat menghadapi uncertainty, ketidakpastian informasi, pengetahuan yang didapat secara tidak pasti, itu akan langsung diikuti oleh penurunan persepsi tingkat risiko. Jadi semakin tidak pasti informasinya, masyarakat akan menganggap biasa aja risiko gitu. COVID itu sudah berkurang. Dan kalau sudah begini, AB itu menjadi buahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita kritisi ini? Karena kan dari sisi peristilahan saja, PSBB berskala mikro, itu sepertinya kok beda-beda gitu. Di Kota Cimahi misalnya ketika PSBB berskala mikro diumumkan wali kota, dia hanya berlaku di 1 RW, kan gitu ya. Nah, apakah dalam skala lingkup DKI dengan ancaman 1.000 lebih gitu, mikronya akan mikro seperti apa? Apakah mikro dalam pengertian DKI saja, tetapi Bogor tidak, Tangerang tidak, Bekasi tidak. Tetapi kan persoalannya tadi saya katakan, COVID ini tidak mengenal KTP, tidak punya KTP, tidak mengenal batas-batas administrasi. Nah, saya setuju misalnya, apapun langkah yang diambil itu tidak mematikan usaha recovery ekonomi. Tetapi perlu langkah-langkah agar penanganan dan pengendalian COVID ini jitu. Dan ini yang kita ingin itu kebersamaan di dalam mana kesatuan langkah. Dan mohon konsep-konsep yang belum matang mestinya tidak dijual, tidak digoreng media, tapi dimatangkan dulu. Yang keluar itu tinggal pengumuman konkret langkahnya seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Misalnya mudah-mudahan dengan begitu kepatuhan juga meningkat gitu ya. Ada harapan di tengah-tengah kelelahan ini, ada harapan bahwa kita semua bersatu padu menghadapi ini sehingga jelas tergambar apa yang harus kita lakukan gitu. Itu yang saya maksudkan dengan konduktor itu. Sebab kalau seperti yang digambarkan Mas Doni gitu ya, ada yang terlalu cepat gitu ya, ada yang biasa-biasa saja. Ini kan hanya akan menguntungkan perkembangan COVID kalau begini terus gitu ya. Itu jadi jangan sampai dibawa seperti kata Pak Trubus tadi egosektoral dan lain-lain gitu ya. Ini tantangan nyata kok, tantangan bagi kita semua. Mestinya kita bersatu, menyatukan kita semua. Gitu. Saya ke Pak Trubus ya. Bukan hanya gagasan tapi langkah. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Doni sudah terjawab belum tadi? Maunya gimana? RPPY tadi kata Pak Trubus. Iya. Menjawab nggak? Ya, menurut saya sih koordinasi itu kan sifatnya baru di tingkat elit kan gitu. Ketika di tingkat elit ini belum terjemahkan secara detail konkretnya seperti apa, itu kan nanti pada akhirnya tetap aja publik melihat bahwa belum ada belum ada sinkron gitu, belum sinkron, belum harmonis, sehingga ketika diimplementasikan nanti, ini kan persoalannya implementasi nanti efektifkah enggak gitu, efektivitasnya sejauh mana. Tentu kalau menurut saya agak ragu apakah efektif nantinya melihat
penekanannya pada soal interaksi kan gitu. Kalau selama ini pembatasan sosial itu kan konteksnya pada membatasi mobilitas warga kan, mobilitas di dalam melakukan perjalanan gitu kan. Tetapi yang terjadi sekarang adalah arahnya itu lebih ke ya interaksi, sehingga kerumunan-kerumunan itu harus dibubarkan. Nah, tetapi dalam prakteknya ketika masyarakat sekarang kebutuhan-kebutuhan dasar mendesak, ya kan, maka otomatis dia akan keluar gitu kan. Di sini satu sisi masyarakat kita sudah bukan aja soal abai, memang masyarakat kita sendiri dihadapkan oleh daya beli masyarakat yang begitu merosot ya, sehingga persoalan-persoalan protokol kesehatan ini menjadi sebagian ada dipahami sebagai sesuatu yang melengkapi saja. Tetapi ada hal yang bagus, sebenarnya masyarakat sudah mulai beradaptasi menggunakan protokol kesehatan. Kalau kemana itu pakai masker, kemudian menjaga jarak, itu sudah mulai, meskipun belum optimal kan gitu. Karena itu yang menjadi pokok di sini nanti satu adalah masalah pengawasan. Bagaimana? Karena selama ini mau PSBB apapun namanya, termasuk transisi juga, itu kelemahannya di faktor pengawasan. Jadi pengawasan itu lemah sekali, bagaimana mobilitas masyarakat, interaksinya akhirnya berkumpul-kumpul, berkerumun. Nah itu kan harusnya jaga jarak ketika kita ada masyarakat yang berkerumun, tahunya ada deklarasi kami atau kita atau demo-demo di ini, tidak ada penindakan apa-apa. Nah mereka menganggap ini masyarakat itu sudah biasa, dianggap oleh masyarakat sudah normal gitu, sudah normal. Yang kedua, law enforcement-nya juga rendah gitu. Law enforcement itu penegakan hukumnya selama ini minim. Padahal Jakarta itu punya Pergub 41 tentang sanksi bagi para pelanggar PSBB. Ada lagi Pergub 79 tentang denda progresif. Itu sampai sekarang belum diterapkan, meskipun sudah sebagian parsial sudah ada, karena itu sampai hari ini sudah ada 1.500-an lebih yang didenda dan terkumpul dana sekitar 2,8 miliar. Tetapi persoalannya bukan di situ, persoalannya kan masyarakat tidak jerah gitu loh. Nah kalau tidak jerah, harusnya kan ada menggunakan apa yang di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu dikurung 1 tahun atau denda 100 juta. Nah ini ada penyelesaian yang seperti itu yang seharusnya. Nah ini tidak. Yang ketiganya menurut saya memang monitoring evaluasi selama ini, baik PSBB maupun PSBB transisi. Kalau di Jawa Barat juga ada proporsional, ada adaptasi baru, kenormalan baru gitu ya. Yang sekarang ada lagi namanya macam-macam lah ya Pak ya. Gitu. Pak Trubus menggarisbawahi soal implementasi dan juga sanksi ya. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan poinnya. Iya, Mas Doni. Jadi tadi masukannya mungkin pengawasan harus diperketat dari Pak Trubus. Tapi dari pemerintah sendiri sebenarnya masukan untuk DKI Jakarta seperti apa yang harus dilakukan pada saat PSBB kedua ini, dan juga apa yang kemudian jangan dilakukan lah di PSBB kedua ini dari pemerintah. Ya. Tentu saja betul kata Pak Tus tadi ya, pengawasan dan penegakan itu menjadi sesuatu yang penting begitu, karena apapun memang mau dia mikro mau besar ya, tanpa kemudian pengawasan dan penegakan hukum bagi mereka yang melanggar itu juga akan sia-sia. Jadi ketegasan itu menjadi sesuatu yang utama ya, kerumunan apakah itu demo, bisa juga acara-acara keagamaan, itu saya kira semuanya harus betul-betul diperhatikan begitu. Nah, cuman satu yang saya ingin sampaikan di sini juga, memang ada baiknya ya keputusan seperti ini itu memang harus dikoordinasikan dan tidak disampaikan terlalu awal. Karena apa? Karena kita lihat kemarin saja persepsi pasar ya itu kemudian menjadi negatif, akhirnya kemudian berdampak terhadap penurunan indeks harga saham. Jadi hal-hal semacam ini memang ada baiknya betul-betul ya dikoordinasikan ya dan dibicarakan dengan semua pemangku kepentingan. Kemudian ada keputusan yang bulat, itu baru kemudian disampaikan secara terbuka ke publik begitu. Oke, baik, garis bawahnya adalah koordinasi, tapi kemarin sudah dilakukan juga begitu ya Mas. Kita harapkan nanti pada hari ini akan diumumkan rencananya PSBB DKI Jakarta. Ketua Satgas hari ini jam 1 siang. Oke, nanti kita lihat ya secara detail seperti apa PSBB yang akan diterapkan. Mas Dodi terima kasih, Prof Karim juga terima kasih, Pak Trubus juga terima kasih. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bayu.